Pemirsa, mengawal informasi pertama, terhitung sejak awal Januari 2024, pemerintah Kota Palembang terus menggencarkan gerakan pengendalian inflasi melalui program pembagian 100 paket sembako 18 kecamatan. Terhitung sejak awal Januari 2024, pemerintah Kota Palembang terus menggencarkan gerakan pengendalian inflasi. Mengingat pada tahun 2023, inflasi year on year di Kota Palembang mencapai angka 3,22%. Diutarakan PJ Sekda Kota Palembang Gunawan untuk mengendalikan laju inflasi pada tahun 2024 ini, sejumlah program terus digencarkan. Salah satunya seperti program pembagian 100 paket sembako dengan harga Rp100.000 per paket bagi masyarakat yang membutuhkan di 18 kecamatan di Kota Palembang. Jika memang pembagian paket sembako yang sudah digerakkan sejak awal bulan Januari ini belum bisa menurunkan laju inflasi di Kota Palembang yang mencapai sebesar 3,22% pada Desember lalu, setidaknya upaya ini bisa mempertahankan angka inflasi tetap stabil. Ada perhitungannya dari BPS, itu evaluasi per bulan. Jadi kita mengejar dengan data inflasi yang kemarin di akhir Desember 3,22, setidaknya kita harus bertahan angka itu dan strategi kita akan lebih rendah. Sandi pertama, PAL TV. Menurut Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, jumlah kolam retensi di Kota Palembang masih belum ideal, di mana hingga saat ini Kota Palembang baru memiliki sekitar 50 kolam retensi saja. Guna mengatasi banjir di Kota Palembang, keberadaan kolam retensi menjadi salah satu faktor pendukung sebagai pengendalian. Akan tetapi menurut Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Ahmad Bastari, jumlah kolam retensi di Kota Palembang masih belum ideal. Hingga tahun 2024 ini, pihak pemerintah Kota Palembang terus mencari titik ideal untuk membangun kolam retensi baru, agar daya tampung air sementara baik ketika hujan maupun pasang bisa bertambah, sehingga air tidak menggenangi jalan. Saat ini di Kota Palembang hanya terdapat sekitar 50 kolam retensi saja yang bekerja optimal, padahal berdasarkan studi ITB, kolam retensi di Kota Palembang idealnya sebanyak 77. Dan studi berbeda, jumlah kolam retensi di Kota Palembang idealnya di angka 103. Bahkan, menurut studi ahli dari Korea, kolam retensi di Kota Palembang perlu dilakukan perluasan. Gimana Pak? Udah ideal belum nggak? Belum, memang belum ideal kan. Kita terus mencari untuk kolam retensi yang bisa kita kembangkan, kita perluas atau kapasitas kita tambah sehingga daya tampungan sementara pada saat hujan turun, pada saat pasang ada air yang kita tempat dia parkir lah, per kantong-kantong air yang sehingga air tidak berada pada yang bisa menjadi penyelamatan masyarakat di jalan atau di pemukiman. Ditambahkan Kepala Dinas PUPR Kota Palembang Ahmad Bastari, saat ini masih akan dilakukan studi lanjutan terkait keberadaan kolam retensi di Kota Palembang guna penanggulangan banjir. Namun yang pasti untuk saat ini pemanfaatan pompa bendung serta memaksimalkan saluran air akan dilakukan.